Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih membahas tematik 5D, yaitu subtema 1, 2, dan 3. Kali ini Bu Guru akan berfokus pada mata pelajaran IPS. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada hari ini: memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya: siswa mampu mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya dan semua perlengkapan yang dibutuhkan ketika kita pembelajaran ini. Materi hari ini ada beberapa yang akan kita bahas, diantaranya pengertian interaksi sosial, yang kedua bentuk-bentuk interaksi sosial, yang ketiga contoh interaksi di rumah dan di lingkungan masyarakat, dan terakhir upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan. Sebelum itu, Bu Guru ingin anak-anak semua mengamati gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Gambar kedua. Nah, dari gambar tadi, ada yang tahu itu tentang apa? Ya, itu tentang salah satu contoh gambar interaksi sosial. Apa kalian tahu apa interaksi sosial? Kita sudah pernah belajar ya pekan lalu. Pengertian interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi antar individu, dan kelompok, serta antar kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Adapun bentuk-bentuk dalam interaksi sosial. Yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, interaksi antar individu. Apa sih contohnya? Ini contoh interaksi antar individu, salah satunya. Salman menemani adik bermain di taman. Ya, kita semua pasti pernah ya menemani adik, menemani kakak, mungkin menemani orang tua di rumah, dan itu salah satu bentuk interaksi antar individu. Sofia menggandeng tangan ibu ketika menyeberang jalan. Nah, pasti kita juga sudah pernah dengan orang tua ya, apalagi kita masih terlalu kecil untuk mungkin dulu ketika kelas 1, kelas 2 masih kita digandeng untuk menyeberang, bahkan sampai sekarang ya inginnya kita digandeng oleh ibu untuk menyeberang ke jalan. Dan contoh lain adalah dokter sedang memeriksa pasien. Nah, ketika sakit juga kita berinteraksi dengan dokter, konsultasi apa penyebabnya dan apa solusinya. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Contoh interaksi individu dengan kelompok yaitu hubungan seseorang dengan sebuah kelompok atau komunitas adalah sebagai berikut nih contohnya. Nah, yang pertama, Pak Guru menjelaskan pelajaran di kelas. Nah, itu Pak Guru kan sendiri, sedangkan yang di kelas adalah banyak orang. Nah, itu kelompok. Kelompok kelas 5C misalkan. Guru sedang menjelaskan pembelajaran di kelas 5C. Nah, ibu guru sendiri, kalian banyak, itu kelompok.
Dan yang kedua yaitu ketua RT sedang berpidato depan warga. Nah, itu salah satu juga bentuk interaksi individu dengan kelompok. Yang lain adalah pelatih sedang berbicara dengan tim asuhnya. Nah, yang biasanya yang sering main bola tuh kan ada pelatihnya. Nah, pelatih itu sedang berbicara, mengarahkan segala macam. Nah, itu interaksi individu dengan kelompok. Selanjutnya, yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok yaitu hubungan di antara dua kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contohnya itu tim sepak bola Indonesia bertanding dengan tim sepak bola Thailand. Nah, ini antar tim, antar kelompok, ini interaksinya. Atau yang lain, tim futsal SDIT Ibadur Rahman mengadakan tanding persahabatan dengan tim futsal SDIT Al-Ikhlas misalkan. Dan contoh yang lain, tim juri sedang menilai hasil karya peserta lomba. Nah, ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu tentang interaksi sosial di rumah dan di lingkungan masyarakat. Tentu kita banyak ya berinteraksi di lingkungan rumah, apalagi sedang kondisi seperti ini. Setiap saat, setiap waktu kita berada di rumah dan di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu melakukan interaksi dengan individu. Titik balik di lingkungan rumah, di sekolah maupun di masyarakat, semua individu melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam lingkungan rumah, semua anggota keluarga berinteraksi dengan baik supaya tercipta keluarga yang nyaman, saat, dan berbahagia. Contoh interaksi sosial di rumah. Yang pertama, membantu ayahmu mencuci mobil di halaman. Nah, itu juga salah satu interaksi sosial kita di rumah, membantu pekerjaan yang ada di rumah. Yang B itu menemani ibu membuat kue di dapur. Nah, ini biasanya anak-anak perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan anak laki-laki juga pun ada yang membantu orang tuanya ketika membuat kue. Dan juga ada mengajak adik bermain ayunan. Nah, ini juga tadi sudah dibahas. Mengajak main juga salah satu interaksi sosial kita di rumah. Belajar bersama dengan kakak di rumah. Ini interaksi yang ada di rumah. Salah satunya, mungkin masih banyak ya yang anak-anak semua lakukan di rumah interaksinya. Yang lain, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Apa saja coba? Di lingkungan masyarakat semua, anggota masyarakat harus berinteraksi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nih contohnya, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, itu salah satu juga contoh kita berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Bukan cuma hanya itu ya, itu juga menjadi pahala kita, pahala kebaikan kita. Yang B itu menjaga keamanan lingkungan dengan ikut ronda pada malam hari. Nah, itu juga interaksi kita dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan dengan bermusyawarah dan juga menghormati tetangga yang sedang beribadah atau dalam keyakinan yang lain. Lalu upayanya apa untuk pembangunan sosial budaya melalui pendidikan? Upaya pembangunan sosial dapat dilakukan melalui pendidikan, tidak hanya melalui budaya sosial, tidak hanya melalui ekonomi. Melalui pendidikan juga bisa untuk membangun sosial budaya.
Salah satunya yaitu pendidikan formal di TK, di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ini adalah salah satu upaya untuk pembangunan sosial budaya di pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan non-formal, yaitu perlengkapan pendidikan formal seperti menjahit, bermain alat musik, atau yang lainnya. Nah, ini pendidikan non formal. Biasanya juga itu ada di SMK ya. Jadi ada sekolah bisnis, sekolah menjahit, segala macam. Yang ketiga adalah pendidikan formal, yang diutamakan pendidikan dalam keluarga. Informal itu ya, pendidikan informal itu diutamakannya khusus untuk pendidikan dalam keluarga. Nah, setiap aktivitas lembaga pendidikan akan memberikan pengalaman penting kepada anak didiknya. Pengalaman didapat dari interaksi yang terjadi antar siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, serta siswa dengan media pembelajaran maupun dengan lingkungannya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang interaksi sosial. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Tentu untuk berinteraksi kita membutuhkan pengalaman untuk belajar ya. Jadi kita berinteraksi terus belajar bagaimana cara kita memahami teman, bagaimana cara kita memahami guru. Misalkan kita saling belajar sifat satu sama lain, belajar dari perilaku satu sama lain ya. Dari interaksi sosial ini banyak sekali yang kita pelajari. Nah, untuk tugasnya, Bu Guru akan menugaskan anak-anak di halaman 34. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa dikirimkan. Setelah dikerjakan itu jangan lupa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.